Yang penting siap dulu orangnya. Kan kalau ngomong yang lalu ya jangan berbicara yang lalu dong. Oh, ternyata logo sekali ya Bro Adi ini hatinya. Kalau saya ini ngambil dari ininya Gus Dur, sebaik-baiknya politik adalah kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erzutia, jumpa lagi bersama saya Resi Maulida dalam podcastnya Unjuk Bicara, bukan sekedar bicara. Seperti podcast-podcast sebelumnya, di Unjuk Bicara kali ini saya tidak sendirian karena saya sudah mengundang Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa, sahabat Muhammad Rohadi, atau biasa kita sapa Bro Adi. Tentu kita ucapkan selamat dulu kepada Bro Adi ini nih. Karena alhamdulillah sudah dilantik ya Bang ya sebagai anggota legislatif Jawa Barat, luar biasa. Sukses terus nih buat Bro Adi. Oke, seperti podcast kita temanya Unjuk Bicara bukan sekedar bicara, kali ini kita mau membicarakan yang bukan sekedar topik biasa saja, tapi ini adalah topik yang sekiranya untuk Bekasi lebih baik lagi. Dan sebelumnya kita sudah mengundang baik itu kader partai dan juga tim ses dari paslon 02 dan juga 01, calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bekasi nih, Bang. Jadi alhamdulillah hari ini kita berkesempatan bertemu sama Bang Adi ini, kebetulan beliau juga tim sesnya dari paslon 01. Aduh, berat. Oke, Bang. Tentu saya ucapkan terima kasih ya karena sudah mau ngobrol-ngobrol. Di awal nih saya mau tahu ya, karena Abang sebagai ketua PKB hari ini, ketua Partai Kebangkitan Bangsa, apa sih sebetulnya keinginan PKB untuk pembangunan Bekasi melalui Pilkada di 2024? Ya, keinginan partai dulu. Ya, terima kasih semuanya sudah memberikan kesempatan. Saya pertama kali masuk di Kabupaten Bekasi, jujur aja terpanggil lah untuk bagaimana Kabupaten Bekasi ke depan lebih baik. Salah satunya ya saya pengen calon dari kita ya PKS yang pengennya menang, terus kemudian fokus ke pembangunan SDM yang lebih baik dan merata. Karena potensi Kabupaten Bekasi sangat luar biasa tentunya, dari APBD-nya, dari sumber dayanya sangat luar biasa. Jadi ya cita-cita mah kan boleh ya. Iya benar. Masa dengan sumber daya yang sangat luar biasa belum mempunyai kampus yang bagus. Ya harapan saya mempunyai kampus yang bisa mendongkrak, membantu menjadikan SDM yang unggul ya, kompeten. Jadi memulai pembangunan Bekasi mulai dari ranah pendidikan. Ya. Kira-kira gitu misinya dalam pilkada ini ya Pak? Ya. Oke. Pertanyaan kedua ya, ini sebetulnya pertanyaan awal tapi karena sudah dimulai dan ini inti dari segala inti pembahasan kita sebetulnya Pak. Dari semua paslon Cabup dan Cawabup di pilkada ini, semuanya kader partai. Hanya Cabup 01 yang bukan kader partai. Ya. Pertanyaanku, apa alasan PKB mengusung Pak Dhani Ramdan? Ya tadi soal masa depan Kabupaten Bekasi yang lebih baik kan begitu. Kemudian kenapa Dhani Ramdan? Karena Pak Dhani sudah berhibah menjadi PNS. Selama berkarir beliau sudah paham betul bagaimana caranya membangun, bagaimana caranya mengelola, bagaimana caranya mengkonsep. Pak Dhani tahu betul. Makanya dulu saya juga ketika belum menentukan ke Pak Dhani, saya juga nyalon bupati dari partai saya sendiri. Dari PKB? Dari PKB. Tapi ketika ada yang lebih baik dari saya, ya saya
milih yang terbaik demi Kabupaten Bekasi yang lebih baik. Artinya ada keluasan hati untuk mundur. Iya. Oke. Kemudian kenapa Abang sebegitu yakin dengan Pak Dhani Ramdan, dengan bermodalkan ASN beliau gitu kan, dan pengalamannya sebagai ASN gitu, apa yang melandasi Abang begitu yakin mengusung beliau? Ya tadi karena Pak Dhani saya kira orang yang pas, yang tahu bagaimana cara mengelola anggaran, mengkonsep tata kelola ruang maupun anggaran, terus kemudian mendatangkan dari pusat untuk di pembangunan Kabupaten Bekasi, karena beliau ASN sudah punya jaringan di ASN, ya mungkin sahabatnya, mungkin temennya, mungkin saudaranya yang ada di pusat-pusat sana, kan begitu kira-kira. Bisa ditarik untuk kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bekasi. Ada tarikan kolaborasi yang potensial lah ke depan gitu ya. RJ Setia, kalau kita lihat sebelum pilkada itu dibuka pendaftarannya gitu Bang ya, itu banyak baliho-baliho di sepanjang daerah Bekasi itu tagline-nya Bekasi harus dipimpin oleh orang Bekasi. Sedangkan kita tahu baru Pak Dhani ini asalnya bukan dari Bekasi gitu kan. Nah, kemudian Gelora Bekasi saatnya dipimpin oleh orang Bekasi ini kan menjadi salah satu hambatan ketika Pak Dhani diusung yang background-nya bukan orang Bekasi. Nah, bagaimana Abang menanggapi isu ini? Saya nggak terlalu terpaut sama isu itu. Yang penting niat kita kan, niat kita untuk apa dulu? Untuk membangun Kabupaten Bekasi, udah cukup. Katanya orang asli daerah lah, orang rumah lah, yang bisa membenahkan rumah sendiri. Gitu. Apakah kemudian yang berhak hanya orang yang punya rumah itu sendiri? Kalau yang punya rumah nggak bisa memperbaiki kan pasti pakai tukang. Ya betul. Iya kan? Nah itulah kalau pakai analoginya ke situ, ya saya kira nggak pas. Jadi siapapun kita terkadang butuh orang lain untuk menilai, untuk mengkritisi diri kita. Nggak bisa kita mengkritisi diri kita sendiri kan? Nah sebelumnya ini kita sempat podcast juga nih Bang ya, sama salah satu paslon 03 dari Partai Demokrasi Indonesia, PDI Perjuangan. Beliau mengatakan bahwa portofolio apapun yang dikampanyekan PDI Pak Dhani contohnya dalam proyek pembangunan dan sebagainya itu adalah proyeknya PDI sebetulnya yang dalam tanda kutip diaku-aku sebagai karyanya Pak PJ gitu ya. Bagaimana tanggapan Bang Adi selaku tim sesnya 01? Kan boleh aja, yang namanya juga orang berpersepsi, berpandangan, itu silakan saja. Yang penting kita fokus apa yang akan kita lakukan ke depan. Mau kalau misalkan ternyata Pak Dhani istilahnya copy paste, terus kemudian ternyata memang dia bisa mengeksekusi juga. Bukan copy paste, mengaku-aku. Bukan. Kalaupun mengaku-aku, ya silahkan saja. Kan orang berpersepsi, boleh saja, kan gitu. Saya tidak mau istilahnya mengcounter bahasa saya. Itu silahkan. Sama halnya orang mau berjalan. Naik dulu, tiba-tiba bisa jalan. Enggak dong. Kan belajar berjalan. Ada tahapnya ya? Ada tahapnya. Semua orang juga begitu. Ada tahapannya, berjalan. Nah, saya kira orang, ya tiga paslon ini saya yakin orang terbaik yang diturunkan di Bekasi untuk kemudian berkontestasi. Lalu yang terbaik lah yang nanti yang menang. Soal siapa nanti yang menang, terus kemudian misalkan contoh, ada paslon lain yang menang terus kemudian eksekusi programnya Pak Dhani, nggak ada salahnya. Kan untuk kebaikan Kabupaten Bekasi. Apakah keberatan kalau kemudian programnya bagus terus kemudian dieksekusi orang lain? Enggak, salah itu. Yang ada itu yang bagus diteruskan,
ditingkatkan, yang kurang bagus Tinggalkan. kan gitu. Oke. Tapi kalau boleh disepil nih Abang sebagai tim ses, sebetulnya muara arah geraknya Paslon 01 itu mau kemana sih Bang untuk pembangunan Bekasi? Fokusnya. Fokusnya kalau nomor satu ya kesejahteraan masyarakat sih. Ya dong. Ya kesejahteraan itu seperti apa sih yang diidealkan oleh Paslon 01 bersama dengan tim? Iya, salah satu aja. Salah satu contoh kira-kira misalkan di Kabupaten Bekasi ribuan bahkan pabrik yang ada di Kabupaten Bekasi. Kenapa pengangguran masih banyak? Ya. Kalau dijabarin semuanya programnya seperti apa ya nggak selesai 2 hari. Kan begitu. Ini salah satu contoh. Kalau berarti ada yang salah kan begitu. Entah di level kebijakannya, entah di level komunikasinya, atau apapun kan gitu. Nah harusnya di Kabupaten Bekasi ini sudah tidak ada pengangguran, mestinya. Oke, seharusnya demikian lah ya. Iya. Gitu. Karena kita industri terbesar se-Asia Tenggara. Iya, gitu. Tinggal kita bikin terobosan apa yang bisa mengurangi pengangguran bahkan menghilangkan pengangguran. Ya. Konkretnya apa yang mau dilakukan ke depan? Konkretnya salah satunya adalah konektivitas antara dunia industri dan dunia sekolah kita. Maklum karena saya STM. STM saya tahu betul. Saya dulu, kenapa dulu orang tua saya menyekolahkan saya STM? Karena harapannya langsung kerja. Padahal sebenarnya belum bisa. Harus ada tahap-tahap yang harus dilakukan. Salah satunya misalkan masuk BLK, terus kemudian kita ngambil sertifikasi keahlian. Itu baru bisa dipakai. Nah, itu yang mungkin akan kita lakukan. Konektivitas dunia industri, lalu kemudian menyiapkan SDM-nya. Oke. Ngomongin masalah pengangguran ini intermezzo sebetulnya ya Bang ya. Kita tuh selalu berhadapan dengan angka, dengan umur. Baik dalam program peningkatan sumber daya, anggaplah beasiswa. Ini juga berkaitan dengan umur. Ya di 3 tahun setelah kelulusan nggak bisa dapat beasiswa. Baik dari pemerintah pusat, provinsi atau daerah. Kemudian di dunia kerja juga demikian. Di usia 30 ke atas, 25-30 itu udah mulai susah cari pekerjaan. Itu yang menghambat kenapa pengangguran semakin tinggi selalu gitu. Tapi yang selalu digaungkan itu dalam proyek kesejahteraan, selalu konektivitas dari industri ke tingkat SMA. Bagaimana yang sudah lulus gitu? Nggak ada solusi untuk mereka? Enggak juga, ada. Apa? Kan kita ada BLK. Dia bisa kita biayain dari Pemda untuk BLK-nya, lalu kemudian tadi dikomunikasikan ke Dinas Ketenagakerjaan untuk bagaimana caranya bisa menyerap SDM ini. Yang penting siap dulu orangnya. Kan kalau ngomong yang lalu ya jangan berbicara yang lalu dong. Kan begitu. Kalau ngomong yang lalu itu sudah lewat. Ini kita ngomongin masa depan berarti kita ngomongin ke depan. Apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan kalau misalkan Mbak tadi ngomong soal konektivitas karena dari dunia sekolah yang sudah lulus ya kita siapkan BLK, ada LPK. Banyak loh Mbak sekarang yang mohon maaf ya hanya pengen pekerjaan, kemudian masuk ke yayasan, bayar, terus kemudian nggak jadi kerja. Ini banyak loh. Ditipu dengan yayasan sendiri ya. Nah, ya, betul. Artinya begini, ini ada yang salah kan begitu. Nah, itu yang harus kita beresin. Seberapa komitmen di Paslon 01 ini konsisten untuk berpihak pada orang-orang yang membutuhkan dalam hal penyaluran dunia kerja, pembutuhan kerja dan sebagainya, Bang? Kalau nggak yakin ya saya dukung dong. Tidak 100% ya? Iya. Kemudian bagaimana RJ Setia semuanya yakin bahwa Paslon 01 Pak Dhani dengan Pak Romli ini komitmen dengan penyaluran pekerjaan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi? Komit, karena kita di tim kerja sudah menyiapkan langkah-langkah strategi-strategi untuk mengeksekusi itu. Jadi bukan katanya, tapi sudah kita lakukan.
tentunya saya juga berkomunikasi dengan lintas partai, semua partai saya berkomunikasi. Tapi kan kita harus ketemu satu frekuensi. Oke. Satu frekuensi calonnya, Hmm. frekuensi dengan apa yang akan dilakukan ke depan, itu dulu. Nah, mungkin Demokrat dulu, karena Demokrat dari awal saya bareng. Demokrat satu frekuensi dengan saya, dengan kita, dengan Pak Dhani, dengan calonnya, kan begitu. Baru muncul Golkar. Karena mungkin juga satu frekuensi dengan kita, kan begitu. Nggak mungkin kalau nggak satu frekuensi terus kemudian tiba-tiba gabung lah, nggak. Tapi semua partai sudah sempat diajak gitu untuk berkoalisi. Ya semuanya juga berkomunikasi. Semua dikomunikasikan Iya. gitu artinya. Kecuali yang sudah mengusung sendiri. Nah, itu beda. Ya, Yang ada ya pasti mereka mengajak kita. Nah, itu ada komunikasi. Ya. Artinya semua sempat disampaikan, tapi hanya Demokrat dan Golkar lah yang sevisi misi untuk mengusung Pak Dhani. Akhirnya, pada Oke. akhirnya. Oke. Ya. Nah, sebelum itu kita lanjut Edi Setia ya. Kita perlu lihat dulu bahwa tempat kita tuh hari ini podcast berada di Hotel Harper by Aston Cikarang. Letaknya strategis banget, nggak jauh dari Distrik 1 Meikarta. Nah, di sini tadi ada 4 menu promo sampai akhir tahun ya. Ada 2 minuman dan 2 makanan. Yang paling menarik itu adalah pepes kakap nasi panggang. Ini worth it banget buat teman-teman cicipi di Hotel Harper by Aston Cikarang. Oke, balik lagi di topik kita ngomongin pilkada. Bersama Bang Adi selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Bekasi. Ngomong-ngomong nih Bang, kenapa sih PKB tidak mengusung kader partai PKB atau mungkin kader NU gitu? Kenapa? Kan tidak tadi memilih dari 2 itu. Kan tadi saya sudah jelaskan. Saya nyalon. Saya kader partai, kader NU yang siap nyalon. Lah, tapi karena ada yang lebih baik, kenapa tidak? Kan begitu. Iya dong. Karena kalau di pilkada itu tidak boleh hanya ego pribadi. Nggak boleh. Jadi kita harus membaca orang yang datang ke kita. Oh, kapasitasnya seperti apa, sampai dengan segalanya. Ternyata logo sekali ya Bro Adi ini hatinya. Karena nggak banyak loh ya, kita yang penguasa sendiri, yang punya kendaraan, terus membuka orang lain yang bukan masuk dalam tim kita, kendaraan kita, terus dipersilakan untuk masuk, itu kan butuh kelogoan yang besar gitu loh. Ya kan? Keren sih. Nah, kemudian saya tertarik dengan isu yang belum lama ramai Bang. Ini mengenai PKB. Sebetulnya PKB ini masih nggak sih menjadi salur politiknya masyarakat NU? Masih dong. Oke, buktinya apa gitu? Buktinya mana yang bukan orang NU yang ada di PKB? Saya pikir banyak juga sih ya. Enggak juga. Rata-rata afiliasinya tetap NU. Oke. Afiliasinya tetap NU. Walaupun mereka tidak terang-terangan menyatakan bahwa mereka NU. Enggak, rata-rata orang di PKB ya pasti NU. Mabda siasi kita itu semua plek-ketiplek dengan NU. Bahkan saya jadi ketua ya, itu ada instruksi untuk istilahnya memakmurkan NU, kegiatan-kegiatan NU. Oke. Tapi ada beberapa statementnya waktu itu bahwa PKB ya bukan milik NU gitu kan? Yang sempat ramai nih. Ya karena beda Mbak. Oh gimana tuh? Beda Bisa dong. dijelaskan nggak Edi Setia Bang? NU itu organisasi kemasyarakatan keagamaan. Oke. PKB itu partai politik. Ya jelas bukan milik NU. Tapi aspirasi warga NU. PKB ini didirikan adalah untuk menampung aspirasi warga NU. Jangan salah loh ya. Bukan soal barang kepemilikan ini milik siapa, bukan. Bahwa PKB milik warga NU, iya. Bahkan tidak hanya warga NU, seluruh masyarakat Indonesia. Berarti di luar NU boleh bergabung di PKB? Boleh. Tapi pasti
langsung afiliasinya pasti iya sholawatan, iya kan? Ya, Langsung kita ajak ziarah, kan begitu. ya, tetap kembali lagi ke Iya, harkat pasti. harokahnya Harok- Nahdlatul Ulama gitu Iya. ya. Oke, menarik sekali. Ini anggaplah iklan ya Bang ya. Karena salah satu jawaban ke RJ Setia mengenai polemik yang sempat viral beberapa bulan yang lalu. Oke, selanjutnya ngomongin pilkada. Apa strategi PKB untuk memenangkan pilkada di tahun ini di 2024 di Kabupaten Bekasi khususnya, Bang? Ya strategi udah banyak kita siapkan, ya tidak boleh disepil karena namanya juga strategi. Rahasia dapur. Rahasia dapur. Tapi paling yang mungkin bisa disampaikan gitu, hal apa yang mau dilakukan di pilkada ini untuk memenangkan hal itu? Mungkin dalam penggaitan massa gitu dan hadir ke sebagainya. masyarakat. Hadir ke masyarakat, memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa paslon kita mengenalkan ke masyarakat, saya Dhani Ramdan maju di pilkada, mau ngapain, harus hadir, menyapa warga. Nah, Abang ini sebagai yang sudah melewati masa kontestasi kan di Pileg kemarin gitu kan, pasti punya pengalaman lah, atau testimoni setelah menghadapi kontestasi tersebut. Itu pasti berat banget kan Bang ya? Nah, sangat. Apalagi dapilnya Jawa Barat, dapil Aduh. 7 ya kan. Isinya petinggi semua. Petinggi semua gitu ya, luar biasa. Itu pasti punya kesan tersendiri Ya. bahwa ada dinamika yang tidak bisa terkontrol adrenalinnya. Begitu juga mungkin Bekasi ya. Ya. Walaupun sekupnya satu kabupaten, tapi 23 kecamatan dengan 3 calon itu kan menjadi bahan bacaan juga ya. Ya. Aku mau tanya bagaimana perasaan Abang ketika menghadapi adrenalin saat Pileg kemarin gitu, sehingga menjadi pelajaran di pilkada sekarang. Catatan apa? Iya tadi soal politik kehadiran. Politik kehadiran ya. Kita hadir kepada masyarakat, hadir kepada yang membutuhkan, hadir kepada masyarakat yang kesulitan. Itu penting. Kalau saya ini ngambil dari ininya Gus Dur, sebaik-baiknya politik adalah kemanusiaan. Siapapun yang bisa merebut hati masyarakat, pasti dia yang menang. Nah, hari ini puncak kejayaan PKB, sahabat RJ Setia ya. Karena hari ini PKB, alhamdulillah ya, mendapat 7 kursi di Kabupaten Bekasi sendiri ya Bang ya. Dalam sejarah. Dalam sejarah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ini nyambung lagi ngomongin pilkada Bang. Karena di Pilgub juga kan PKB mengusungkan calon nih kan gitu. Dan ini koalisi partainya berbeda dengan Pilgub ya di Kabupaten Bekasi. Apakah ini mempengaruhi strategi kemenangan? Enggak, tidak. Tidak. Justru karena kita nyalon sendiri, itu tidak akan berpengaruh. Berarti ini tahun fighter banget PKB ya? Iya. Luar biasa sekali nih RJ Setia Kenapa nggak ya. berani kan begitu? Apakah ini terobosan baru di kepemimpinan Beradi? Iya, harus dong. Oke. Ini 2 pertanyaan terakhir Bang. Mengenai keyakinan masyarakat untuk memilih paslon yang diusung PKB yaitu Dhani Ramdan. Bagaimana Bang meyakinkan bahwa Dhani Ramdan yang terbaik untuk dipilih Kabupaten Bekasi? Makanya saya menyarankan ke calon kita untuk datang ke masyarakat, politik kehadiran tadi yang sudah saya bilang, karena ketika kita sudah hadir kepada masyarakat, pasti masyarakat akan menilai kesukaan, terus kemudian keberpihakan, kemudian dipilih. Saya yakin. Oke, 3 strategi itu harus ditempuh oleh Pak Dhani Ramdan dan Pak Romli ya. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Saya ada 3 pilihan. Abang boleh pilih ya. Apakah masyarakat memilih 1 paslon dengan PKB, 2 paslon tidak dengan PKB, 3 paslon saja? Kira-kira masyarakat memilih mana di pilkada hari ini? Ya tentunya kalau masyarakat umum pasti semua aspek itu pasti terpilih. Pasti terpilih. Tapi ada kekuatan di pilkada itu yang namanya kandidat itu mempengaruhi, calon itu mempengaruhi. Tapi tidak berkaitan dengan partai? Nggak ngaruh. Berarti paslon terpilih, partai tidak terpilih? Bisa.
Bisa jadi begitu. Bisa jadi orang yang kemarin milih PKB, kemudian tidak milih Pak Dhani, ada. Tapi banyak juga yang kemarin tidak milih PKB, tapi milih Pak Dhani. Setuju? Oke. Setuju nggak? Oke. Iya. Rate-nya berapa banyak? Rate-nya berapa banyak yang memilih Pak Dhani tapi tidak memilih PKB atau memilih PKB tidak memilih Pak Dhani? Saya pastikan kalau iya PKB yang kemarin milih PKB mungkin range-nya hanya kecil, paling 10-20% yang kemudian nggak milih Pak Dhani. Tapi yang milih yang kemarin tidak milih PKB terus kemudian sekarang milih Pak Dhani, saya yakin lebih besar. Pasti persennya kurang lebih 50-70%. Atau dalam tanda kutip, ini Bang Adi tuh mau sampaikan bahwa pemilih PKB itu solid gitu ya. Solid. Luar biasa sekali. Oke, Bang Adi terima kasih sudah berbincang di podcast Terima Berbicara. kasih. Terakhir, apa yang mau disampaikan ke RJ Setia? Silakan. Untuk masyarakat Kabupaten Bekasi, ayo kita bondong-bondong ke TPS tanggal 27 November. Jangan sampai tidak milih, jangan sampai golput, karena siapapun yang menang, siapapun yang masyarakat pilih, berarti itulah yang terbaik. Karena saya yakin betul, 3 kandidat yang hari ini berkontestasi, ini adalah orang-orang terbaik yang dikirim ke Kabupaten Bekasi. Luar biasa. Baik, terima kasih Bang Adi udah berbincang-bincang di podcast Ujuk Bicara Bekasi Kita Bicara.